Oke, tapi kita tahu ada dua pemain kita yang tidak main di Betul. sini. Nah, Anda melihat seberapa besar sebenarnya pengaruh dari dua pemain yang tidak hadir? Iya, tidak hadirnya Jordi Amat, kemudian juga Justin Hubner yang Ya. akumulasi kartu kuning memang sangat berpengaruh di lini belakang. Artinya, tadi saya katakan, kemungkinan Nathan Choaon yang biasa menjadi gelandang bertahan ditarik sebagai pemain belakang karena kita minim di lini pertahanan. Sandy Walsh tidak begitu efektif kalau main sebagai back tengah gitu. Nah, Jordi Amat cedera dan tidak bisa main. Kemudian kita sebenarnya punya Elkan Bagot, tapi ada masalah dengan Sintayong sehingga kemudian tidak dipanggil. Iya. Dan yang paling menarik, Eliza, ini ada 8 pemain kita yang rawan dapat kartu untuk tidak main lawan Australia. Salah satunya Jai Inces, kemudian ada Asnawi Mangkualam, Ivar Jenner, dan Rafael Struij yang tidak termasuk Hernando Ari. Kalau seandainya di pertandingan ini dapat kartu kuning, maka dia tidak akan bisa main ketika berhadapan dengan Australia. Artinya, ini kehati-hatian ini yang juga harus jaga, utamanya Jai Inces yang selama ini menjadi andalan tim nasional kita di lini belakang. Selama Jai Inces main, kita belum pernah kebobolan. Nah, tapi ini dia, ini kehati-hatian ini kan sebenarnya yang menjadi apa ya? Menjadi sebuah tantangan tersendiri atau malah menjadi bumerang balik ke kita karena jadi mainnya pada nggak lepas Bu Akmal. Ini mungkinkah yang memang ditakuti oleh Sintayong atau Anda membacanya seperti apa sebenarnya? Tapi saya pikir dengan pengalaman Jai Inces main di Venezia ya, di Serie A, dia tahu kapan harus melakukan tackle-tackle yang tidak membahayakan, yang tidak kemudian berakibat kepada pemberian kartu. Dan kematangan Rizky Ridho juga ada di situ. Saya pikir mereka akan bisa berbagi peran. Dan saya melihat bahkan Indonesia akan tampil lepas. Karena apa? Karena secara statistik, secara secara materi pemain dan sebagainya, kita kalah dari Arab Saudi. Tapi biasanya tim yang tidak diunggulkan itu akan tampil lebih lepas ketika berhadapan dengan tuan rumah. Dan Arab Saudi sendiri kan sebagai tuan rumah pasti ini pertandingan pertama, pasti punya kegugupan juga seperti halnya Australia ya. Main di kandang melawan Bahrain yang tidak diunggulkan, gugup, akhirnya kebobolan lewat gol bunuh diri. Dan barangkali di malam hari ini Indonesia bisa melakukan apa yang dilakukan Bahrain gitu. Kan tidak ada yang tidak mungkin. Gak ada yang tidak mungkin, yang penting kalau kata Sintayong, ya kita tunggu bantuan dari Tuhan untuk bisa memenangkan pertandingan ini. Mungkin doa umroh para pemain dijawab oleh Tuhan ya. Oke, baik. Kalau memang kita memperkuat di sini tadi STY nampaknya ada katakan juga memperkuat di belakangnya. Kita lihat di sayap kanan kita dan kiri ada Asnawi sama Kelvin Verdonk. Tapi dari sayap kanan dan kiri ini Anda melihatnya seperti apa sebenarnya kekuatan kita untuk menjaga ini? Ya, Kelvin Verdonk salah satu pemain yang sangat bagus ketika main di Eredivisie di Belanda ya. Dia bisa kuat menyerang, dia juga punya kekuatan bertahan dan punya tendangan-tendangan yang sangat akurat untuk bisa mengarahkan bola ke lini depan. Sementara Asnawi sekarang belakangan lagi main bagus bersama Port FC di Thailand. Dan dia juga punya kecepatan, artinya ketika bertahan dia bisa ikut membantu menjaga kedalaman agar lini sayap tadi winger-winger berbahaya dari Arab Saudi tidak bisa masuk ke dalam. Karena kalau kemudian dari sisi kiri dan kanan ini lepas, maka kemungkinan hanya akan berhadapan dengan 3 pemain yang ada di sektor back tengah. Dan ini yang akan bisa jadi problem kalau kemudian sektor sayap ini tidak bisa bekerja maksimal. Dan ini yang menjadi fokus saya pikir Sintayong. Sintayong akan menempatkan Kelvin Verdonk dan Asnawi lebih banyak untuk bertahan dibandingkan untuk menyerang. Oke.